Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita senantiasa selalu untuk mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa belajar. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar dan tujuan pembelajaran akan berhasil. Kemudian pada hari ini kita akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita senantiasa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini kami Bapak persilakan kepada ketuanya untuk memimpin doanya. Silakan. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai kegiatan di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman kita Randy. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhirnya. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu insya Allah bisa kita raih dan semuanya mengikuti dengan yang betul. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, alhamdulillah siswa Bapak sudah hadir semuanya. Jadi mari kita konsentrasi untuk mengikuti pembelajarannya. Kira-kira itu gambar apa? Gambar Garuda. Pak. Iya, baik. Nah, kemudian ini ada dua gambar. Kira-kira gambar apa yang paling di atas? Bendera merah putih. Merah putih, Pak. Mengibarkan bendera putih. Iya, pengibaran bendera merah putih. Kemudian yang digambar di bawahnya itu sedang ngapain itu? Gotong royong, Pak. Iya, sedang gotong royong. Oke, perlu kita lihat dulu kompetensi dasarnya, indikator pencapaian tujuan kompetensinya apa. Jadi dalam hal ini Bapak minta bantu salah satunya untuk membacakannya. Kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak? Saya, Pak. Oke, silakan Randy. Kompetensi dasar yaitu 1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2.1. Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3.1. Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1. Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Sekarang siapa yang bisa bantu Bapak kira-kira untuk membacakan indikator pencapaian kompetensinya? Farhana, Pak. Oke, silakan Farhana. Indikator pencapaian kompetensi IPK 1.1.1 bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1.1.2 menyadari kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. 2.1.1 berperilaku tenggang rasa sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 3.1.1 menjelaskan arti kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. 4.1.1 memerankan sikap tenggang rasa, peduli, tanggung jawab, dan bekerja sama sebagai wujud meneladani tokoh-tokoh pendiri negara. Oke, selanjutnya kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Untuk pembacaan tujuan pembelajaran ini perlu Bapak minta bantu dengan siapa kira-kira yang bisa? Saya, Pak. Oke, silakan. 1. Setelah pembelajaran materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila, siswa mampu menunjukkan C2 rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan sungguh-sungguh atau PPK. 2. Setelah mengamati tayangan PPT, siswa mampu menjelaskan C2 pengertian dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. 3. Setelah mengamati video, siswa mampu menelaah C4 arti kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. 4. Setelah menyimak presentasi PPT, siswa mampu menguraikan C4 arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dengan benar. 5. Setelah mengamati video, siswa mampu mengkategorikan C6 hasil telaah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan baik. 6. Setelah mempelajari materi kedudukan dan fungsi Pancasila, siswa mampu menerapkan C3 sikap tenggang rasa, peduli, tanggung jawab, dan bekerja sama sebagai wujud meneladani tokoh-tokoh pendiri negara dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Kemudian ini ada video pembelajaran, maka untuk itu silakan dilihat videonya dengan seksama. Nanti setelah kita melihat videonya itu, siswa boleh mengajukan beberapa pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan diungkapkan. Hari ini kita akan membahas bab 1, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Dalam bab ini ada 3 subbab. Yang pertama, arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan Pancasila. Akan tetapi, tahukah kalian apa peranan atau fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia? Mengapa Pancasila menjadi begitu penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia? Apa sesungguhnya Pancasila itu? Pancasila adalah seperangkat nilai luhur yang terangkum dalam 5 butir sila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara kita Indonesia. Sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan hukum, menjadi pedoman penataan kehidupan bernegara, menjadi penuntun berperilaku dan bertindak, dan sebagainya. Pancasila diambil dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala, sebelum Indonesia merdeka dan sebelum Pancasila dijadikan dasar negara. Karena itu, Pancasila sebenarnya merupakan bagian dari kepribadian asli bangsa Indonesia. Pancasila sudah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia. Namun, mengapa Indonesia mesti menentukan dasar dan ideologi negara? Mengapa negara membutuhkan dasar dan ideologi? Apa sih peranan dasar dan ideologi bagi perjalanan hidup suatu negara? Bagaimana jika suatu negara tidak memiliki dasar dan ideologi? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita mulai saja membahas materi selanjutnya. Pembahasan tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengertian Pancasila, dan yang kedua, fungsi Pancasila. Pengertian Pancasila bisa dilihat dari sejarah istilah Pancasila, pengertian secara etimologis, pengertian secara historis, pengertian secara terminologis, dan pengertian menurut para ahli. Sejarah istilah Pancasila. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Tantular. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, asal kata panca berarti 5, sila berarti batu sendi, alas, prinsip atau dasar. Pancasila juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lebih lanjut dalam buku tersebut, Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, dan 5. Dilarang mabuk atau minum minuman keras. Pengertian Pancasila secara etimologis. Pengertian secara etimologis artinya pengertian ditinjau dari asal-usul kata. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta panca berarti 5 dan shila berarti alas, dasar atau shila berarti peraturan tentang tingkah laku yang baik. Pancasila secara etimologis mengandung makna moral yang sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sebab nilai moral itu sesuai atau tidak bergantung tempat dan situasinya. Hal tersebut yang membedakan penilaian moral bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Rajiman Widyoningrat mengajukan suatu masalah tentang apa yang akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut tentang rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk.
Adapun dalam sidang tersebut ada 3 orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia untuk memberikan nama Pancasila yang artinya 5 dasar yang menjadi dasar negara Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di mana di dalamnya termuat isi rumusan 5 prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pengertian Pancasila secara terminologis. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia yang diakui oleh seluruh dunia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang umum untuk menentukan alat perlengkapan negara. Adapun dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 bagian yaitu pembukaan dan pasal-pasal yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. Pada bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea tersebut mencantumkan rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila menurut para ahli. Beberapa tokoh yang memberikan pengertian tentang Pancasila antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Noto Negoro, dan Panitia 9. Berdasarkan pendapat para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang merupakan identitas dan landasan negara Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara lain. Pada hakikatnya, Pancasila merupakan suatu dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia dan gambaran struktural yang mewakili adat dan budaya bangsa Indonesia hingga Pancasila dapat diibaratkan sebagai sukma bagi bangsa Indonesia. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. A. Sebagai jiwa bangsa Indonesia. B. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia. C. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. D. Sebagai perjanjian luhur. E. Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. F. Sebagai satu-satunya asa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan G. Sebagai moral pembangunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Pancasila. Fungsi pokok Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Oke, setelah kita melihat video tadi, di sini ada foto. Itu gambar apa itu? Suasana sidang kedua Gambar PPU Orang lagi sidang kedua BPU PKI. Suasana sidang. Ya, ya. Ini adalah gambar suasana sidang kedua BPU PKI tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 14 Juli 1945. Terus yang kayak sini gambar apa itu? Ya, suasana sidang PPKI ya. Oke, selanjutnya ini kita perhatikan lagi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Oke, bisa minta bantu salah satunya membacakan ini? Saya Pak. Ya, silakan Habib. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darmodiharjo SH 1995
sudah dikenal sejak zaman pada abad ke-14, terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata panca 5 dan sila sendi asas berarti batu sendi yang 5. Juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Lebih lanjut dalam buku tersebut Pancasila yaitu berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu A. Dilarang melakukan kekerasan, B. Dilarang mencuri, C. Dilarang berjiwa dengki, D. Dilarang berbohong, E. Dilarang mabuk atau minuman keras. Ya, terima kasih Habib. Boleh yang lain diminta bantu Bapak? Saya Pak. Oke, silakan. Nadia Silakan. Ramadhani. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persediaan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, terima kasih Nadia. Kemudian siapa lagi yang bisa bantu Bapak nih? Saya Pak. Oke, silakan. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenal pertama kali oleh I.R. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut Tap MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Oke, terima kasih. Bisa dibantu yang lain biar kita aktif semuanya ya. Oke, silakan Randy Karunia, silakan. Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Terima kasih Randy. Kemudian ini barangkali mungkin siapa yang bisa bantu Bapak ini? Ya Pak. Biar semuanya dapat. Ya, silakan. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memiliki arti Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Ini artinya sikap dan tingkah laku dalam masyarakat, berbangsa, dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila menurut Brandy: 1. Nilai ketuhanan. 2. Nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan. 4. Nilai kerakyatan. 5. Nilai keadilan. Pancasila adalah panduan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi setiap warga negara. Ya, terima kasih. Kemudian sebelum kita lanjut ke hal yang berikutnya, sebelum kita mengerjakan ada ini yang terakhir itu adalah lembar kerja peserta didik. Sebelum kita melangkah ke sini, ini perlu kita
evaluasi dulu atau kita melakukan tanya jawab seputar materi pembelajaran yang sudah kita lihat melalui video tadi atau melalui PowerPoint yang ada tadi. Apa hasil sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 itu? Hasil sidang PPKI pertama yaitu yang pertama disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pengangkatan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga adalah pembentukan Komite Nasional dan pembentukan KNIP. Ya, terima kasih Randy. Kemudian berdasarkan pertanyaan dan jawaban dari Randy yang tadi memang luar biasa bagus ya, udah betul ya. Dari pertanyaan dan jawaban tadi, di sini ada timbul pertanyaan kita. Sebetulnya di mana letak Pancasila yang benar dan sah itu? Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Iya, luar biasa. Memang anak-anak Bapak yang kelas 89 memang betul-betul mengikuti ya. Kemudian itu saja yang mungkin perlu Bapak pertanyakan. Kira-kira dari siswa ada yang perlu dipertanyakan tidak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Udah paham semuanya? Paham, Pak. Nah, Paham, Pak. Oke. Kalau memang itu materinya sudah paham, tinggal kalian bagaimana merangkumnya dan menyimpannya dan mempelajari lebih lanjut. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi. Itu ada di sini Bapak tayangkan itu tentang LKPD. Ini ada beberapa hal yang perlu kalian kerjakan bersama. Jadi nanti sesuai dengan kelompok masing-masing. Jadi semua lembar kerja ini kalian diskusikan bersama kelompok. Kemudian hasil diskusi kelompok itu nanti kalian laporkan di WA kelasnya. Jadi semua setelah menyelesaikan diskusi kelompoknya bisa mengumpulkan melalui WA kelasnya. Jadi semua kelompok bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya, tidak ada yang tertinggal. Baiklah, Bapak akan menyimpulkan karena mungkin barangkali karena sinyal karena memang cuaca kurang bagus memang ini di tempat Bapak juga sinyalnya memang hilang-hilang timbul juga. Oke, kita simpulkan yang pertama pembelajaran kita hari ini kita mempelajari tentang pengertian Pancasila secara historis atau sejarahnya, secara etimologi, secara yuridis, kemudian menurut para ahli juga, kemudian sejarah dari Pancasila itu sudah dimulai pada zaman kerajaan Majapahit abad ke-14 yang dikemukakan oleh Empu Tantular dalam bukunya Sutasoma, kemudian yang diungkapkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, kemudian selanjutnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang terakhir adalah sidang PPKI pertama tanggal 18 Agustus 1945 yang menetapkan atau yang menghasilkan 3 hal. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai dasar negara, yang kedua adalah sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar.
Kemudian kita juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apa yang kita pelajari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan itu berguna bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi seluruhnya. Demikian, terima kasih, dan tetap semangat untuk belajar dan mengulangi pembelajarannya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Pak.